Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Itu. Apa makna konsekuensinya? Apa konsekuensinya iman? Kalau kita beriman, apa konsekuensinya? Ada 6. Ada 6 konsekuensinya. Ini secara global, Tapi secara spesifik masing-masing rukun iman itu dibutuhkan penjelasan yang detail. Selama ini kajian tentang seputar rukun iman itu baru makna global. Iman kepada Allah, iman dengan hari akhir, iman kepada Allah, iman dengan malaikatnya, dan seterusnya sampai 6 itu. Pengertian iman kepada Allah itu belum ada dikupas. Ya. Iman kepada malaikatnya, apa maknanya? Iman dengan para nabinya apa? Iman dengan kitab-kitabnya apa? Penjelasannya. Percaya dengan kitab, selesai. Enggak. Ada berapa konsekuensi iman? Itu per spesifik nantinya. Ada penjelasan sendiri supaya benar iman kita. Ya, nah itu dijelaskan di dalam kitab Salah Satu Usul. Sudah punya kitabnya? Halo? Salah Satu Usul atau Usul Salasah? Sama. Usul Salasah atau Salah Satu Usul utawa Salahmu Dewi. Salahmu Dewi aku tunggu. Itu dijelaskan di situ. Iman kepada Allah itu penjelasan detail. Bulan depan kita kupas per spesifik. Sebenarnya ini sudah kita bahas di perumahan Taman Dika, ya. Itu kita bahas di sana. Di kajian Sabtu pertama, ya, di Taman Dika kita sudah membahas tentang syu'abul iman, dan sudah saya pastikan dari awal secara terperinci protokol gak kerasa. Tapi Ustaz judulnya itu mana ganti judul? Nah sekarang ini ngaji judul, kok ngaji ilmu? Itu kesalahan kita, itu kesalahan kita. Senangnya judul, ya. Makanya pokoknya itu dulu dituntaskan, gak telaten misalnya. Makanya gak telaten dan sulit jadi orang soleh, gak kerasanan. Baik, hari ini kita
kita akan membahas makna iman secara global. Tuntutan konsekuensi iman secara global. Ada 6 yang harus kita siapkan. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Konsekuensi iman yang pertama adalah al-yakin. Al-yakin, meyakini segala yang diwajibkan dalam iman itu. Meyakini segala perkara yang diwajibkan di dalam iman, seperti iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu meliputi apa saja? Bapak-bapak silakan. Meliputi apa saja? Wakili ibu. Apa? Hah? Nomor. Kurang 1. Ada 4 konsekuensinya. Iman kepada Allah itu ada 4. Yang pertama, iman diwujudi. Iman dengan adanya Allah. Allah itu benar-benar ada. Selesai sampai di sini, enggak dituntut membuktikan apa bukti keberadaan Allah. Allah itu ada. Maka di situ disebutkan ada 4 dalil. Ada 4 tuntutan kita di dalam mengimani adanya Allah. Ini contoh aja. Ya. Jadi kalau kita iman kepada Allah itu untuk menjelaskan iman kepada Allah itu butuh 4 penjelasan. 1, iman dengan wujudnya Allah. Allah itu benar-benar ada. Maka untuk bisa membuktikan Allah itu benar-benar ada, maka dibutuhkan dengan 4 dalil. Pertama, dalil fitrah. Pertama, dalil fitrah. 2, dalil akal. Dalil akal. Yang ketiga, dalil syariat. Yang keempat, dalil indra. Saya ulangi, nggak usah tolak-tolak ke kanan kiri. Itu ilmu saya dulu, Pak. Nek nyatetnya kecepatan, oleh kanan, oleh baik. Ada berapa Bu tadi? Untuk membuktikan Allah itu ada, kita butuh 4 dalil. 1, dalil fitrah. 2, dalil akal. 3, dalil syar'i. 4, dalil indra. Iku kok dijual dan jelas perincian itu. Wis, kita tak bahas kasih konsekuensi global. Sudah sampai di situ aja. Itu baru membahas 1 tentang wujudnya Allah. Yang kedua apa? Yang kedua, iman dengan rububiyah Allah. Iman dengan rububiyah Allah. Rububiyah Allah itu meliputi apa, Bu? Penciptaan, penguasaan, pengaturan. Allah itu sang pencipta, Allah itu sang penguasa, Allah itu sang pengatur. Jadi mengimani rububiyah. Jadi kalau tauhid rububiyah itu apa? Mengesahkan Allah dengan perbuatannya Allah. Jadi simpelnya apa? Gampang saja. Jadi kalau itu rububiyah jelasannya gimana? Mengesahkan Allah dengan perbuatannya
meyakini Allah yang berdua. Kalau tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dengan perbuatan makhluk. Contohnya apa? Tawakal, terus doa, terus istighosa. Itu perbuatannya siapa? Makhluk. Harus diarahkan kepada Allah. Itu tauhid apa? Apa pengertian tauhid uluhiyah tadi? Mengisahkan Allah dengan perbuatan. Kemudian menjelaskan tentang tauhid asma wa sifat. Oh itu pembahasannya tentang al asmaul husna. Ada berapa nama Allah yang sampai ke kita? Itu 99. Ada yang tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampai 99 yang baru dihafal sudah. Ustaz, tidak usah terlalu dibahas terlalu dalam. Pernah lagi. Ini di mana putu ini saya kita boleh baik. Aku jangan jawab sama tadi kaget. Bisa seru tak kalau dengan bawa anak cucu di rumah yang mudah-mudahan saya banyak soalnya. Amin. Aku jadi kaget loh. Baik Ibu, dan meyakini ini, yakin tanpa adanya keraguan, yakin tanpa adanya kebimbangan tentang sifat Allah, tentang kekuasaan Allah, sehingga kalau nanti jenengan sudah menguasai iman kepada Allah dengan iman kepada sifat-sifatnya dan percaya betul dengan ucapan-ucapan Allah, itu menjadi orang itu nggak gampang berkeluh kesah. Kita jadi orang itu nggak gampang sabaran, gak gampang merintih, gak gampang takut, gak gampang cemas, gak lemah batin. Itu hasilnya. Ya, itu hasilnya. Menjadi orang itu yang terlalu tegar, selalu optimis. Jiwanya itu dibangun di atas bangunan rojak, harapan-harapan yang kuat. Dibangun di atas bangunan khauf, ada rasa khawatir sehingga menghasilkan sifat tawadhu. Itu hasilnya nanti. Tidak menghasilkan sifat sombong, tidak menghasilkan sifat ujub, tidak menghasilkan sifat yang tidak ada. Sifat kasar, tidak mungkin orang punya sifat kasar. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin orang mukmin itu lolos gaspol kalau ngomong. Di mana saja itu dijaga. Kenapa? Dia selalu memiliki sifat murah. Sifat murah itu karakternya, Masya Allah. Ada orang karakternya seperti kenapa? Dia selalu merasa diawasi oleh pengawasan Allah itu meliputi segala sesuatu itu pada tempat-tempat tertentu. Kalau merasa selalu diawasi Allah, lalu kenapa di saat kita sendiri banyak kesalahan yang kita lakukan? Itu belum benarnya iman, perlu dibenahi iman. Ya sampai ketika ngapunten Ibu, wis ngaji sunnah, ngaji akidah, ngaji tauhid, tengkar sama suami, tengkar sama istri. Masya Allah, suami istri mengucapkan kata-kata yang sangat tidak pantas. Bisa terjadi apa enggak? Bisa terjadi. Coba pas tengkar, hebat, Ustaz datang ke rumah. Keluar kata-kata kasar? Enggak yakin, enggak. Langsung berupa kalimat-kalimat thayyibah. Reda gitu. Walaupun asapnya masih keluar dari telinga. Karena menahan. Tapi kalimatnya secara otomatis berhenti, yang tadi itu caci maki
berhenti. Pertanyaan saya, kenapa kok bisa spontan berhenti gara-gara Ustaz datang? Kenapa kok gak keluar kata-kata yang buruk? Ya kamu kok gak capok, rasanya capok kok. Kaki tiga, percatuan. Jangan dikira kalau udah ngaji tauhid omongannya selamat. Jangan dikira. Fakta menunjukkan, survei telah membuktikan. Saya mau begini ada data, betul saya punya data. Kita belum selamat dari sifat-sifat jahiliyah, dari tabiat-tabiat jahiliyah. Ayo dievaluasi. Kenapa kok nggak bertanya sederhana? Kok bisa langsung gerut mandek kayak ngomong kotor ketika ada Ustaz? Kenapa? Malu, kemudian apa lagi? Segan. Yang membuat kita malu dan segan apanya? Bukan, perhatikan ibu, bapak, saya termasuk di dalamnya gak sadar itu perbuatan syirik. Sadar? Itu syirik. Syiriknya di mana? Jenengan meninggalkan larangan itu karena manusia. Sama dengan beribadah karena meninggalkan dari manusia itu bagian dari perbuatan syirik. Itu bagian perbuatan riya. Maka kita tak ngaji. Aduh, ini syirik tidak sadar. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dosa lebih besar dari itu tadi. Apa? Kita lebih mengagungkan Ustaz daripada mengagungkan Allah. Kenapa tadi tidak ada Ustaz? Kok teriak-teriak ngomongnya kasar? Karena tidak ada Ustaz. Bukankah suara kita didengar oleh Allah? Yakin didengar? Nggak suka sama Allah. Itu syiriknya, Ibu. Itu syiriknya. Kita tidak suka sama Allah. Sekarang gini, ayo di dalam pemahaman Al-Asmaul Husna itu, makanya kalau ngaji Al-Asmaul Husna itu biasa mengagumkan. Ayo, sifat Allah yang mana ini yang membuat kita nanti segan, suaraku didengar? Sifat Allah yang mana dulu ya? Sifat Allah yang mana? As-Sami. Allah Maha. Nah kalau kita yakin kita ngomong itu didengar sama Allah, terus sultan Gusti Allah itu nanti, masa akhirnya sultan Gusti Allah atau sultan? Di mana letaknya akidah? Nah ini masuk ranah akidah mana? Tauhid kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah mendengar suara kita. Mana rasa segannya? Kok gak takut suara kita didengar Allah? Kok menampakkan, memperdengarkan suara terburuk didengar oleh Allah Ta'ala? Itu berarti akidahnya belum benar, tauhidnya belum. Dan itu menunjukkan apa? Lebih mengagungkan manusia daripada mengagungkan. Itu persis perbuatan orang-orang musyrik. Dibuka surat Al-Baqarah, insyaallah. Al-Baqarah ayat 165. Al-Baqarah 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Insyaallah. Orang-orang mukmin itu lebih besar cintanya kepada Allah. Orang musyrik mencintai berhala seperti mencintai Allah. Mengagungkan berhala lebih daripada mengagungkan itu kepada siapa? Kepada siapa? Orang-orang musyrik. Nah, kalau rasa segan kepada manusia lebih tinggi daripada rasa segan kepada Allah, kepada Allah. Coba kalau ingat itu. Sama ketika anak-anak nakal, cucu nakal, gemes, tak coba, cuma tak kawan. Ustaz datang, astagfirullahaladzim, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah, hasbunallah. Antusias pada ketahuannya kenapa? Oh, pengalaman. Mudah-mudahan ke depan itu berbeda. Kita di sini sama-sama belajar dari keterpurukan. Betul nggak itu? Ustaz datang langsung di Krulofin datang. Terubah kalimat-kalimat celaan kajian berubah menjadi apa bu? Kalimat-kalimat thayyibah. Celaan menjadi tasbih, cacian berubah menjadi tahlil, cemuan menjadi kalimat takbir, ya, dan pratah menjadi istighfar. Oh, soal itu berubah. Kenapa? Hadirnya seorang ustaz. Kita telah melakukan suatu dosa yang besar. Nah, begitu ustaz pergi, tidak ada lagi kalimat tasbih, wala tahlil, wala tahmid, hilang semua. Kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Makanya orang yang berakidah itu akhlaknya senantiasa terjaga, ucapannya senantiasa terjaga. Ini saya pernah ngaji di daerah Surabaya itu. Rumahnya yang besar, ruangannya ini lebih luas daripada masjid. Ruang tamunya itu luas banget. Kayak istana di rumah. Makanya ketika ngaji di rumah itu, pulang pengajian ada yang duduk nanya, Ustaz, saya jamaah kajian tadi misalkan di Surabaya, Ustaz aja boleh nanya Ustaz? Boleh Bu. Tak pikir nanya kajian. Ternyata Ustaz yang punya rumah itu kerja apa? Masih kok bisa? Kok mau berbuat apa yang perlu ditanyakan? Tapi kan materi tadi, kan? Bukan pekerjaan yang punya rumah waktu. Saya nggak tahu, karena saya belum sensus sama beliau. Nanti tak tanyain. Memangnya kenapa? Apa jawabannya? Mobilnya kok banyak? Loh, itu hak saya ngomong. Nah, pas pengajian di situ itu kan ruangan dibagi menjadi dua, satu ruangan untuk ibu, satu ruangan untuk
selesai, saya diajak keluar sama yang punya rumah ke ruang tamu depan. Saya kita ke ruang tamu. Nah, pas saya ke ruang tamu, ibu nggak ngerti kalau saya masih di situ. Aslinya keluar, yang cerewet keluar cerewetnya, yang tukang teriak keluar teriak, yang cekakaan keluar, wah kakak. Saya kaget, siapa Pak? Ya ini aslinya ibu saya. Terus si punya rumah ini beritahu saya, mungkin dikira saya tidak pergi. Akhirnya di WA sama suaminya, bilang sama istrinya, ini Ustaz masih di dalam, tolong gerakan dari dalam tiket ganti. Subhanallah itu langsung ada yang nyebut, suara Ustaz tidur, turun dulu. Itu kan ketahuan. Jadi soalnya diri siapa? Ustaz. Karena siapa? Karena Ustaz. Sirik apa? Mana kajian akidah kita? Mana kajian akidah kita? Termasuk belajar di warung-warung, sering sama ibu-ibu itu. Saya tahu persis ini jamaah saya tahu. Ibu kan gak ngerti saya ada di sampingnya. Karena dalam penyamaran. Saya beli bukan saya. Ya karena saya nyari samping itu gampang kok. Saya menemukan samping di mana itu bisa ya. Belajar di mana itu sama saya bisa. Lalu saya ke samping saya beli nasi goreng, jangan ngomong nggak sadar kalau saya kok. Nah, beli nasi goreng, delongan. Mungkin suaranya dengar, tapi wajahnya kok beda. Padahal yang persis ini, karena cuma saya pakai topi, pakai jas gitu. Ya, dari kacamata udah selesai. Pesan mau Pak nasi goreng nasinya, ya. Tak foto, tak kayak ibu. Loh Ustaz, di mana ini? Di warungnya nggak sama. Loh aku kan ngerti, waktu Nero kalau bayar soalnya. Saya takut kalau beli nggak boleh bayar. Ya. Nah begitu. Akhirnya kita dengarkan itu ketika beli sayur, beli makanan. Oh ya Allah, ini sama kita kan. Tuh ngomongnya. Sampai yang ngedoli, bocor ngomong aku tak ngedoli sih. Sampai juga. Begitu ada di ini, aku saya temukan itu. Aku ketemu besok mana? Nah ini ayat sekarang dilatih bahwa sekarang tidak usah lihat Ustaz ada di mana Ustaz siapa, aku muridnya siapa. Sekarang persoalannya itu suara kita, tingkah laku kita ini didengar sama Allah. Coba ini dibawa ke rumah saat kita tengkar, saat kita nggak tengkar, kita yakin tindakan yang kita lakukan didengar oleh Allah. Yakin perbuatan kita didengar oleh Allah. Yakin. Ya, yakin. Sampai ada teman-teman direktur seorang ustaz, kepergok saya. Waktu soalnya lagi rokokan. Takutnya padahal saya biasa-biasa aja saya juga marah-marah sama dia dan kita paham gitu ya. Bahwa itu merupakan bagian dari tahapan-tahapan untuk memperbaiki. Sebab kalau udah kecanduan itu nggak langsung gampang, langsung berhenti. Yang paling penting apa? Ada tekad untuk menuju kepada perbaikan. Dan kita paham itu. Dan mungkin kita caci maupun saat ini saya masih ada yang sholat itu masih mampu itu ada. Mampu. Ya Allah. Itu kita yakin bahwa ada karakter-karakter dulu yang kita lakukan sebelum ngaji itu belum bisa kita tinggalkan secara total. Bahkan sekarang ada sebagian bapak-bapak yang suka porno itu ada. Jangan dikira tidak ada. Suka gambar-gambar porno, nonton video porno itu suka. Kita tahu itu karakter awal yang belum kita tinggalkan secara awal. Total masih memberikan apa kebiasaan dan itu butuh apa? Butuh tekad, butuh kemauan yang kuat untuk berubah pada yang lebih. Kita semua belajar di sini. Nggak ada yang sempurna, nggak ada yang mulia bagus itu dulu. Kita semuanya dalam tahap apa? Belajar untuk memperbaiki
Yang paling mendasar apa di sini? Tekad. Maka tidak usah suka sama ustaz. Tidak usah suka sama ustaz. Lepas rokokan di sini kami dulu dan mau bau sarungnya malah repot. Ya diselupin kok karena tidak kami nggak sarungnya malah kebakaran. Itu aja tidak sesuai. Allah udah dilatih, yang penting dilatih harus menuju pada tahapan yang lebih. Kita yakin loh, nggak yakin. Nah, ini konsekuensi harus yakin. Makanya kalau yakin itu diikuti dengan kemantapan tanpa adanya keraguan, masing-masing rukun iman nanti membentuk karakter. Contoh, iman kepada malaikat, ada konsekuensinya? Ada ibu? Iman kepada kitab, ada konsekuensinya? Iman dengan hari akhir, meliputi apa saja kemarin ibu? Iman dengan hari akhir meliputi apa kemauan? Coba. Satu, iman dengan alam kubur. Kemudian iman dengan hari kebangkitan. Kemudian iman dengan yaumul mahsyar, yaumul hisab, mizan, sirat. Itu kita yakin. Meyakini masing-masing perkara itu ada konsekuensinya betul. Ada nggak? Efeknya ada nggak? Ada. Contoh, iman dengan hisab, kita yakin semua perbuatan kita yang kita sadari maupun enggak, yang sembunyi antara itu dihisab oleh Allah. Yakin dengan perkara ini mengakibatkan kita selalu berhati-hati dalam setiap waktu, berhati-hati dalam setiap keadaan, baik keadaan di tengah-tengah orang banyak maupun ketika sendiri. Itu efek. Contohnya adalah ketika sudah mengimani tentang sifat-sifat Allah yang Maha Mengetahui, Maha Melihat, ya, seperti ada orang yang diuji oleh Umar bin Khattab. Masih ingat itu? Budak penggembala kambing. Budak penggembala kambing. Ditanya oleh Umar, kambingmu kok banyak banget? Apa jawabnya? Ini bukan kambing saya, ini kambing majikan saya. Saya hanya penggembala, saya hanya budak beliau. Selesai situ Umar malah nonton. Nah, kebetulan kalau gitu, tak ambil satu, tak beli satu, uangnya kamu manfaatkan. Kan enak, kamu beruntung dengan ini, kata Umar. Apa katanya? Wahai Tuhan, tadi sudah saya katakan ini bukan milik saya. Ini milik majikan saya, bukan milik saya. Jadi saya tidak punya hak untuk menjual. Apa kata Umar? Kan tuanmu nggak ngerti, kan majikanmu nggak lihat, nggak tahu. Kalau kambingnya kamu jual, kalau kambingnya sangat banyak, nggak mungkin dihitung satu persatu. Bilang satu itu nggak mungkin tahu. Gitu. Kalau mau tahu, bilang saja bahwa kambing yang satu dimakan atau binatang buas, selesai sudah ketahuan. Kamu dapat keuntungan dari ini. Apa kata budak tersebut? Yardamu wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, Allah katakan demikian. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan Rasul-Nya. Kemudian apa? Tidak ragu. Maksudnya tidak ragu itu apa? Dengan konsekuensi apa yang dia yakini. Karena iman itu kan mengabarkan sesuatu. Rukun iman yang tadi itu menjelaskan tentang sesuatu. Allah tentang Allah, malaikat tentang sifat-sifatnya, kitab dengan sifatnya, nabi dengan sifatnya, hari kiamat tentang sifatnya, takdir dengan sifatnya. Kalau kita sudah memahami definisi dari 6 perkara yang menjadi wajibnya iman dan rukun iman itu sudah cukup membentuk karakter yang menakjubkan. Rukun
cukup iman yang benar. Itu kalau dibonceng itu sudah cukup untuk mentarbiyah diri, sudah cukup itu. Makanya tadi saya katakan apa? Kajian-kajian tentang keimanan masih sifatnya global, belum dionceni, belum dikuliti secara mendalam. Nah, makanya saya berharap ke depan ada pembahasan secara namanya spesifik dan jelas gitu, yang jelas dan tuntas pembahasan. Bukan mentah, pemahaman mentah itu gimana kalau bla-bla-bla, kayak nanti baik. Itu konsekuensi iman yang pertama, yaitu al-yakin yunadi isyak. Yang kedua, saya sampaikan jawabannya dulu nih, nanti biar enak. Yang kedua, konsekuensi iman adalah at-taslim. Konsekuensi iman yang kedua apa itu? At-taslim. Apa itu at-taslim? Berserah diri, pasrah. At-taslim nanti kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kemudian konsekuensi yang ketiga adalah as-sam'u wa ta'ah. As-sam'u wa ta'atu, mendengar dan taat. Wajib mendengar dan wajib taat. Mendengar tentang apa? Mendengar tentang perintah-perintah di dalam syariat, ya. Mendengar tentang perintah-perintah maupun larangan di dalam syariat. Mendengar panggilan, mendengar ajakan, mendengar seruan, mendengar larangan, as-sam'u. Berikutnya apa? Taat, artinya siap merealisasikan suara yang didengar, siap patuh dengan suara yang didengar. Kalau yang didengar perintah, konsekuensinya apa? Menjalankan. Kalau yang didengar larangan, konsekuensinya apa? Menjauh. Itu siap. Itu kesiapan, itu konsekuensi iman. Soalnya pasrah, soalnya karena ada perintah, makanya Masya Allah. Nah, kemudian konsekuensi yang keempat. Konsekuensi yang keempat adalah ittiba'ul manhaj. Ittiba'ul manhaj, mengikuti manhaj, mengikuti jalan yang ditempuh, yang ditunjukkan oleh syariat, ya. Ittiba'ul manhaj, mengikuti manhaj, menempuh jalan yang telah ditunjukkan oleh syariat. Itu nanti ada dua sisi. Sisi pertama adalah menerapkan jalan hidup dan tidak membuat syariat baru. Itu penerapannya. Penerapan pertama mengikuti petunjuk, ya, sesuai dengan petunjuk syariat dan tidak membuat jalan-jalan hidup yang baru. Itu penerapan pertama. Penerapan yang kedua adalah apa? Menghadapi tantangan. Menghadapi apa, Bu?
pada saat ibu bapak ngaji, lalu ada perintah yang dulu tidak pernah kita dengar. Pernah alami itu? Halo? Ketika kita ngaji, dengar perintah, dengar syariat yang dulu belum pernah kita dengar. Kemudian mendengarkan larangan yang dulu juga belum pernah kita dengar. Itu ada reaksi belum? Ada. Ya. Reaksi apa? Reaksinya kita harus melakukan apa yang kita dengar itu dan menjauhi apa yang kita dengar pula. Otomatis, itu terjadi perubahan. Ada yang berubah. Nah, ketahuilah Ibu, saat panjenengan dengan saya berubah, itu pasti ada reaksi dari orang di sekitar kita. Betul betul? Ada reaksi dari suami. Yang mungkin suami belum ngaji. Ada reaksi dari istri yang mungkin istri belum. Kalau sama-sama ngaji ketemu, pulang mesti bilang, ya Allah, itu loh tadi kita tidak tahu. Ya kan ngerti, kata suaminya, kamu sama saya balik-balik, gak ngerti ya. Karena itu baru tertarik, makanya ingin tak jajak, tak dulu, ya gak ngerti, kan gitu ya. Nah, itu terjadi kan? Terjadi begitu. Itu bagi yang sama-sama ngaji selalu bisa diskusi. Dan yang belum ngaji salah satu kan pikiran itu. Perubahan yang baik pada kita, ibu saat mendengar, oh gak boleh begini, kita mulai menjauh. Nah, menjauhi ini Bu, dalam rangka menjauhi keburukan. Kita tahu itu buruk menurut syariat. Menurut pasangan kita belum tentu itu buruk. Sehingga pada saat terjadi perubahan yang menurut syariat kita ingin berubah menjadi lebih baik, itu belum tentu diterima dengan cara yang baik. Betul betul. Suami belum tentu bisa menerima itu berubah. Maka itu hati-hati. Ojo butuh kendel, aku gak takut dengan suamiku. Ojo. Ini masalah bukan takut dan keberanian. Apalagi salah dalam dalil. Dalam Quran tidak boleh takut kepada siapapun kecuali takut kepada Allah. Itu boleh. Rasa takut itu ada berapa macam? Takut di dalam syariat itu ada, itu tidak salah dalil. Sampai nanti ditanya sama ketua, tidak takut itu hanya pada Allah. Ini sangat berbeda. Jelas ya? Takut itu ada beberapa macam yang syariat ini. Yang pertama, khauful ibadah. Takut yang memiliki nilai ibadah. Seperti takut kepada Allah, kebesarannya, kemuliaannya. Takut terhadap neraka dan siksanya. Takut kalau amal-amal tidak diterima. Takut kalau nanti hati tergelincir. Itu termasuk khauful ibadah. Kemudian ada yang khaufu tabi'i, takut yang merupakan tabiat. Takut yang merupakan apa? Tabiat. Contoh, takut dengan binatang buas. Itu hukumnya boleh. Dengan tidak boleh pakai dalil, tidak boleh takut kecuali pada Allah. Bukan hanya baju. Yang dimut sana. Terus bawa dalil, wala khaufun 'alaihim, tidak boleh takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Terus mau doanya Nabi Yunus, nah, saya akan menggunakan lagi bajul, mau doa Nabi Yunus dimut bajul. Itu loh. Ada api yang panas membakar, jadi tidak boleh takut. Ya mantap.
Ada binatang buas, nggak boleh takut dia mati. Ada orang marah-marah, suami marah, mata sudah merah, bawa pentung, ngancam, kamu tak pukul orang saya. Aku nggak takut kecuali dengan kamu. Jadi pukul tetap. Itu salah tempat berbuat dalil. Itu takut yang tobi. Jadi kalau ada orang marah, suami marah atau dia mau mukul, sudah kalau diacam mukul jangan ditawarkan. Nanti jangan ditawarkan. Suami marah, kamu mau mukul tak pukul, tak takut dipukul. Itu ada kasus beberapa kali. Sampai akhirnya istrinya tidak mau rujuk kan. Ketakutan dengan suaminya. Tanya ke saya, konsultasi Ustaz gimana, saya harus bagaimana? Istri saya tidak mau rujuk, kenapa? Saya kenapa? Kemarin tak pukul Ustaz. Kenapa kok saya pukul? Itu sampai berapa kali? Ya memang banyak itu. Ceritanya itu kan saya ada masalah dengan istri, terus tak diamkan gitu. Tak diamkan, terus pada puncak-puncaknya kemarin itu hari keberapa tak diamkan, terus saya tahu itu salah. Nanti salah tadi dilanjut gitu kan. Ini bapak-bapak ini. Saya ngerti kalau itu satu, saya masih menangkap, makanya tak biarkan aja. Pas saya pulang dari masjid, saya masuk kamar, tak kunci dari jadi saya marah-marah, terus ngomong, apa timbang sampai menolong ini, berarti kepukul Tuhan. Nah, saya turun tak kepukul tadi. Kenapa saya pukul? Kan itu permintaannya. Saya ini memantai loh sama ini. Suami dibisiki sholat beberapa kali, ya cukup bapak belur katanya. Setelah itu istrinya takut kepada suaminya. Nah ini makanya kalau ada suami marah seperti itu, jangan malah ditawarkan, gitu ya. Kalau suami ngancam, kamu tak gerbuin mojonya, loya. Mojo itu jadi tawakan, gebuk, takut timu. Maka digebuk tenang. Namun ya, itu nanti akan jadi ada dua konsep fungsi pada poin yang pertama. Iktibal. Jadi ketika kita mengikuti manhaj, mengikuti jalan hidup, satu apa tadi? Tidak boleh membuat jalan-jalan hidup sendiri. Dan yang kedua apa yang kita lakukan belum tentu diterima oleh orang yang ada di sekitar. Itu butuh kesabaran. Konsekuensi yang kelima, adamul haraj. Adamul haraj. Tidak ada beban di dalam hati. Ya, tidak ada beban menerima keputusan syariat. Tidak ada beban dalam menerima keputusan syariat. Ya, dan yang kelima, yang keenam, adamul khiyarah. Tidak ada pilihan lain kecuali apa yang dipilihkan oleh Allah. Ya, adamul khiyarah. Tidak ada pilihan lain kecuali apa yang dipilihkan oleh Allah. Nah, ibu, bapak, itu konsekuensi iman secara global. Insya Allah untuk penjelasan dari enam apa tadi konsekuensi iman secara global, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan silakan dibawa ke depan. Ada? Kalau ada pertanyaan silakan dibawa ke depan. Kalau tidak ada, kita cukupkan.
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.